Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, Allah menyertai kita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Teladan Santo Nikolaus, ditulis oleh Win Collier. Mari kita mulai kisah inspiratif, tokoh yang kita kenal sebagai Santo Nikolaus, atau Nikolas, lahir sekitar tahun 270 Masehi di sebuah keluarga Yunani yang kaya. Orang tuanya meninggal dunia ketika ia masih kecil. Lalu ia tinggal dengan paman yang mengasihinya dan mengajarinya untuk percaya kepada Allah. Ketika masih muda, menurut legenda,
Nikolaus mendengar tentang 3 perempuan bersaudara yang tidak mempunyai mahar untuk menikah dan nyaris melarat. Didorong keinginan untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus tentang memberi kepada mereka yang membutuhkan, ia pun memberikan sekantong keping emas dari warisannya kepada masing-masing perempuan itu. Di sepanjang sisa hidupnya, Nikolaus mendonasikan seluruh uangnya untuk memberi makan orang miskin dan merawat sesama. Di kemudian hari, Nikolaus dikenang karena kemurahan hatinya, bahkan mengilhami tokoh yang sekarang kita kenal sebagai Sinterklas. Meski maraknya sisi komersial dapat mengancam perayaan Natal, tradisi pemberian hadiah sebenarnya memiliki kaitan dengan teladan Nikolaus. Kemurahan hati Nikolaus itu didasarkan pada pengabdiannya kepada Yesus. Nikolaus tahu bahwa Kristus sudah menunjukkan kemurahan hati yang tak terbayangkan dengan membawa hadiah terbesar, yaitu Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah menyertai kita. Dia mengaruniakan hadiah kehidupan kepada kita. Dalam dunia yang syarat dengan kematian, Dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hati kita dipenuhi kemurahan dan kerelaan berkorban. Kita peduli pada kebutuhan orang lain, dan senang memperhatikan mereka, seperti Allah juga memperhatikan kita. Itulah teladan Santo Nikolaus. Bahkan terlebih lagi, itulah teladan Allah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana perasaan Anda ketika memberi hadiah? Apakah Anda cenderung melakukannya dengan terpaksa atau dengan penuh sukacita? Bagaimana teladan hidup Yesus mengubah pandangan Anda tentang kemurahan hati? Hal ini patut kamu ketahui. Tidak banyak catatan Alkitab mengenai Yusuf, ayah duniawi Yesus. Ia paling sering disebut di dalam kisah kelahiran Kristus. Namun, apa yang kita melihat dari Yusuf mengesahkan hikmat Allah dalam memilihnya untuk perannya yang unik. Ia seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Ia seorang warga negara yang taat hukum, yang melakukan perjalanan ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri dalam sensus, bersama istrinya yang sedang mengandung. Akhirnya, tidak saja ia mengikuti hukum Allah, tetapi hati dan telinganya terbuka kepada pimpinan Allah untuk mengambil Maria sebagai istrinya, dan melindungi serta memberi tempat menetap bagi keluarganya. Apakah arti Immanuel? Immanuel adalah nama laki-laki Ibrani yang berarti Allah beserta kita. Nama Immanuel muncul dalam Alkitab sebanyak 3 kali. 2 kali dalam kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama, dan sekali dalam Injil Matius. Di dalam kitab Yesaya, anak yang lahir pada zaman Raja Ahaz diberi nama Immanuel sebagai tanda kepada Raja Yehuda bahwa serangan dari Israel dan Suria akan berhenti. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nama Immanuel mendandakan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya dengan menetapkan kehadirannya yang membimbing dan melindungi bersama mereka. Kaitan kedua nubuat itu jauh di masa depan adalah dengan kelahiran Yesus Kristus, Mesias Israel. 700 tahun setelah Raja Ahaz, seorang perawan dari Nazaret bernama Maria bertunangan dengan Yusuf. Sebelum mereka menikah, malaikat mengunjungi Yusuf dan memberitahunya bahwa Maria hamil melalui kuasa Roh Kudus. Ketika anak itu dilahirkan,
Mereka harus menamainya Yesus, Matius, karena telah memahami penggenapan nubuat Yesaya, menulis pewahyuan terilhami ini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, Allah menyertai kita. Yesus menggenapi nubuat Yesaya karena secara harafiah ia adalah Allah menyertai kita. Ia sepenuhnya manusia dan bersamaan sepenuhnya Allah. Kristus hidup di Israel bersama umatnya. Sebagaimana telah dinubuatkan Yesaya, Matius mengenali Yesus sebagai Immanuel, inkarnasi yang hidup mujizat anak Allah yang menjadi manusia dan berdiam di antara kita supaya ia dapat mengungkapkan Allah kepada kita. Yesus adalah Allah beserta kita, dalam wujud insani. Injil Yohanes menggambarkan inkarnasi dengan indah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dalam Yesus, Allah berjalan dan berdiskusi dengan kita sama seperti dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kedatangan Kristus menunjukkan manusia bahwa Allah itu setia dalam menepati janjinya. Yesus bukan hanya pertanda bahwa Allah beserta kita, seperti anak yang lahir di zaman Ahaz. Yesus adalah Allah beserta kita secara harafiah. Yesus adalah Immanuel. Ia bukanlah satu bagian dari Allah beserta kita. Yesus adalah Allah beserta kita dalam segala kepenuhannya. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Yesus meninggalkan kemuliaan di surga dan mengambil rupa seorang hamba supaya ia dapat memahami kesukaran hidup sehari-hari kita. Immanuel adalah juru selamat kita. Allah telah mengutus anaknya untuk hidup di antara kita dan mati bagi kita di atas salib. Melalui darah Kristus yang tercurah, kita dapat didamaikan dengan Allah. Ketika kita lahir baru oleh karena Roh-Nya, Kristus datang dan hidup di dalam kita. Immanuel akan selamanya menyertai kita. Setelah kebangkitannya dari kematian, sebelum Yesus kembali pada Bapanya, Ia memberi janji ini, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah serta kasih-Nya terhadap kita dalam Kristus. Immanuel artinya Allah beserta kita. Immanuel adalah nama lain dari Yesus. Dalam ayat 23 dikatakan, sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nama yang diberikan kepada anak yang lahir dari perawan Maria adalah Immanuel dan Yesus. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah arti dan makna Immanuel dalam peristiwa Natal yang kita rayakan pada hari ini? Pertama, Immanuel berarti ada penyertaan Yesus bagi kita sehingga manusia tidak perlu takut lagi. Nubuat kelahiran Immanuel dicatat pertama kali dalam kitab Yesaya. Konteks saat itu adalah, bangsa Yehuda sedang mendapatkan ancaman dari bangsa Aram. Pada saat itu Ahaz, Raja Yehuda ingin meminta bantuan dari Asyur. Namun Allah mengutus Yesaya untuk menegur Ahaz akan ketidakpercayaannya kepada Tuhan.
Tuhan memberikan janji kelepasan pada bangsa Israel dengan memberikan sebuah tanda mengenai kelahiran Immanuel. Melalui Immanuel ada keselamatan dan pengharapan bagi manusia. Hidup ini tidak selalu enak, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup tidak selalu sukses dan lancar, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup tidak selalu sehat dan indah, tetapi ada Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi apakah kita masih merasakan kehadirannya? Kedua, Immanuel berarti Allah nyata hadir di tengah-tengah manusia. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak memahami dan peduli kepada manusia. Dia lahir sebagai bayi dan ada di tengah-tengah kita. Penulis Ibrani mencatat dalam Ibrani 4 ayat 15, imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan dan mengalami hidup di dunia. Dia mengerti segala persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Pada Natal ini kita diingatkan kembali tentang kelahirannya sebagai Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang lahir dan pernah ada di dunia yang merasakan seluruh penderitaan manusia. Karena itu, jangan takut, jangan gentar, jangan patah semangat, ingatlah Allah sudah hadir dan lahir di dunia ini. Dia adalah Allah yang menyertai orang-orang percaya. Ketiga, Immanuel menunjukkan bahwa Ia telah turun dari surga dalam rupa manusia. Kelahiran Yesus adalah fakta yang mengagumkan. Allah Israel pernah hidup dalam tubuh kecil dari seorang bayi mungil. Allah pernah berdiam dalam tubuh seorang pria yang menderita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Keajaiban inkarnasi terletak pada kenyataan bahwa Allah semesta alam merendahkan dirinya ke dalam tubuh manusia. Ia menjadi manusia yang dapat merasakan lapar, menderita, mati dan memiliki darah manusia. Allah turun dan hidup dalam rupa manusia dan menjadi Allah beserta kita, Yesus Immanuel kita. Alkitab berkata bahwa Dia telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Tetapi yang lebih luar biasa adalah kenyataan bahwa Kristus turun dalam daging dari ras yang berdosa. Meskipun Dia sendiri tidak pernah berdosa, Dia menyatukan dirinya sendiri dengan ras yang memberontak terhadap Allah. Dia menyatukan dirinya sendiri dengan kita agar Dia dapat mengangkat kita dari dosa dan penderitaan. Alkitab berkata, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kita terkejut ketika kita berpikir tentang kasih Allah yang ditunjukkan dengan turun untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Kita adalah umat yang telah jatuh. Kita adalah orang-orang yang telah diperbudak di dalam dosa. Kita berada di bawah kuasa iblis. Tetapi Allah telah turun kepada kita di dalam Kristus untuk membebaskan kita. Kita memiliki pengharapan karena Allah menyertai kita, karena Yesus, Immanuel kita. Ada suatu masa ketika Allah murka atas kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah murka setiap saat. Tetapi sekarang Allah dapat mengampuni kita dan memanggil kita sebagai anak-anak-Nya. Sekarang, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sekarang Yehova bukanlah Allah yang sedang murka kepada kita, tetapi Allah menyertai kita. Dia telah mendamaikan kita kepada dirinya oleh kematian anaknya. Keempat, Immanuel berarti bahwa Yesus tersedia bagi kita. Kelahiran Yesus di Betlehem memberikan dirinya untuk kita. Yesus rela menyertai perjalanan hidup kita kemanapun kita pergi. Yesus bersedia memberikan kebutuhan kita dan bahkan seluruh hidupnya untuk kita agar kita memperoleh keselamatan yang kekal. Yesus bersedia memproses hidup kita hari demi hari agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa kelahiran dari perawan begitu penting? Doktrin kelahiran dari perawan mengajarkan bahwa Yesus Kristus dilahirkan dari seorang perawan. Artinya, ketika Maria mengandung Yesus, dia belum pernah melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, kelahiran Yesus sungguh ajaib. Kelahiran Yesus dari perawan adalah doktrin yang sangat penting dan diajarkan dengan jelas oleh Alkitab dalam Matius 1 ayat 23 dan Lukas 1 ayat 27 dan ayat 34. Mari kita lihat bagaimana kitab suci menggambarkan kelahiran dari seorang perawan. Malaikat Gabriel mengunjungi perawan Maria untuk menyampaikan kabar bahwa dia akan menjadi ibu dari Mesias. Maria bertanya, "Bagaimana jadinya? Karena aku masih perawan?" Jawaban Gabriel menunjukkan sifat ajaib dari pembuahan tersebut. Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi kamu. Demikianlah anak kudus yang akan dilahirkan itu akan disebut anak Allah. Malaikat itu menunjuk bukan pada tindakan manusia manapun, melainkan pada Roh Kudus dan kuasa Allah sebagai agen kelahiran Yesus. Yesus pantas disebut anak Allah. Gabriel kemudian mengulangi berita itu kepada Yusuf, yang bertunangan untuk menikah dengan Maria. Apa yang dikandung dalam dirinya berasal dari Roh Kudus. Yusuf memerlukan informasi ini karena, sebelum mereka menikah, Maria didapati mengandung melalui Roh Kudus. Menerima firman Tuhan mengenai hal ini, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Namun Maria tetap perawan sampai Yesus lahir. Ia tidak mempersatukan perkawinan mereka sampai ia melahirkan seorang anak laki-laki. Para penulis Injil berhati-hati dalam menggunakan kata-kata mereka untuk mempertahankan doktrin kelahiran dari perawan. Dalam silsilah Yesus, Lukas menyebutkan bahwa Yesus adalah anak yang diduga Yusuf. Dalam silsilahnya, Matius dengan hati-hati menghindari menyebut Yusuf sebagai ayah Yesus. Sebaliknya, ia berbicara tentang Yakub, ayah Yusuf, suami Maria, dan Maria adalah ibu Yesus yang disebut Mesias. Kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ada juga kemungkinan singgungan terhadap kelahiran dari perawan dalam Kejadian 3 ayat 15, yang mengatakan bahwa benih dari perempuan akan membinasakan ular. Alkitab mengajarkan praeksistensi anak Allah yang kekal. Dalam Yesaya 9 ayat 6, anak yang dilahirkan juga merupakan anak yang diberikan. Dengan cara yang sama,
Galatia 4 ayat 4 juga mengajarkan tentang praeksistensi dan kelahiran Kristus dari seorang perawan. Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan, kelahiran dari perawan penting, karena itulah cara firman itu menjadi manusia. Inkarnasi adalah ketika anak Allah yang kekal mengambil rupa manusia tanpa kehilangan satu pun sifat ketuhanannya. Dia menambahkan sifat manusiawi. Peristiwa ajaib dan mengubah sejarah itu terjadi di dalam rahim perawan Maria. Dalam kelahiran dari seorang perawan, keduanya terlibat dalam hal yang bukan materi dan materi. Sama seperti pada saat penciptaan, bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap. Rahim Maria juga merupakan tempat yang kosong dan tandus. Dan sama seperti pada saat penciptaan, Roh Allah melayang-layang di atas air. Roh Allah turun ke atas Maria. Hanya Tuhan yang mampu membuat sesuatu dari ketiadaan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan mukjizat penciptaan, inkarnasi, dan kelahiran dari perawan. Kelahiran dari perawan penting karena mempertahankan kebenaran bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sekaligus manusia sepenuhnya. Tubuh fisiknya ia terima dari Maria. Namun sifatnya yang kekal dan kudus adalah miliknya sejak kekekalan yang lampau. Yusuf si tukang kayu tidak mewariskan sifat berdosanya kepada Yesus karena alasan sederhana bahwa Yusuf bukanlah ayahnya. Yesus tidak memiliki sifat berdosa. Kelahiran Yesus dari seorang perawan adalah contoh karya kasih karunia Allah bagi kita. Tuhan mengambil inisiatif. Maria tidak ingin hamil, itu semua adalah gagasan Tuhan. Yusuf tidak mempunyai peran dalam pembuahan, tubuhnya tidak terlibat, jadi kuasa harus datang dari Tuhan. Demikian pula, keselamatan kita semata-mata didasarkan pada inisiatif dan kuasa Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan, namun Dia mencari kita. Dan kami tidak melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kami mengandalkan kuasa Tuhan. Tidak mengherankan jika musuh-musuh Yesus di antara orang-orang sezamannya menyangkal kelahirannya dari perawan. Mereka bahkan secara terbuka menuduh Yesus sebagai orang Samaria, yaitu orang yang berasal dari ras campuran. Mereka yang saat ini menolak kelahiran dari perawan bertentangan dengan ajaran Alkitab yang jelas, mempertanyakan mukjizat-mukjizat lain yang dicatat dalam Alkitab, dan membuka pintu bagi penyangkalan terhadap keilahian Kristus yang utuh atau kemanusiaannya yang utuh. Penggenapan janji Allah. Ada banyak kenangan dan inspirasi atas peristiwa ini bagi kita sekarang. Peringatan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi harus membawa makna bagi kita sekarang. Dalam malam Natal ini akan membahas tema penggenapan janji Allah. Artinya, kelahiran Yesus merupakan penggenapan janji Allah bagi dunia dan kita semua. Peristiwa Natal ini sudah lama dinubuatkan para nabi dalam Perjanjian Lama. Lalu nubuatan itu digenapi dalam peristiwa kelahiran Yesus. Kehamilan Maria adalah kehendak Allah untuk menggenapi nubuat keselamatan yang dikatakan Nabi Yesaya 7 ayat 14 berkata, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Maria menjadi anak darah istimewa sebab dipilih untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah yang merangkum seluruh sejarah manusia.
Malaikat Tuhan ditugaskan untuk menyampaikan pesan sorgawi kepada Maria dan juga sekaligus tunangannya Yusuf. Maria secara pribadi sudah diberitahu bahwa dia beroleh kasih karunia Allah untuk mengandung bayi Yesus dengan pertolongan Roh Kudus seperti dicatat Lukas 1 ayat 30-33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria merespon pesan sorgawi dengan taat dan dalam kerendahan hati berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria mengambil respon yang benar atas firman yang diterimanya. Tidak hanya Maria yang mengambil sikap iman yang benar, Yusuf tunangan Maria melakukan yang sama. Sebagai seorang pemuda yang bertunangan, Yusuf adalah pemuda yang memiliki karakter terpuji. Yusuf tahu hukum-hukum Tuhan sehingga dia tidak merusak pertunangannya dengan Maria dengan kesenangan daging. Yusuf menjaga saat pertunangan sebagai kesempatan mempersiapkan diri memasuki perkawinan yang kudus sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kehamilan Maria akhirnya diketahui Yusuf. Peristiwa mengejutkan dan sama sekali tidak masuk dalam rencana hidupnya. Secara logika manusia, Yusuf bermaksud mengakhiri pertunangannya dengan Maria. Yusuf tidak punya jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan masalahnya dengan Maria. Meskipun hatinya sangat mengasihi Maria, namun perceraian dengan cara diam-diam menjadi solusi terbaik untuk tidak mempermalukan nama Maria. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimanakah sikap Yusuf dalam rangka memenuhi penggenapan Allah dalam hidupnya? Pertama, Yusuf menerima dengan tulus hati dan tidak mencemarkan nama Maria. Padahal sakit hati karena merasa dikhianati oleh pacar adalah sesuatu yang sangat sering menyebabkan orang lalu merusak nama baik pacar yang tadinya ia cintai. Apalagi kalau ia sudah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan dengan pacarnya itu. Tetapi Yusuf, sekalipun merasa dikhianati dan sudah mengambil keputusan untuk menceraikan Maria, tidak mau mencemarkan nama Maria. Karena itulah maka ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Di satu sisi, Yusuf tidak menginginkan Maria bernasib malang karena ia pasti dirajam oleh masyarakat Yahudi. Di sisi lain, ia tidak dapat menerima kenyataan itu dan berupaya meninggalkan Maria dengan cara menceraikannya. Ia tidak ingin mempermalukan martabat tunangannya di depan publik. Mungkin Yusuf berpikir bahwa dengan cara seperti itu barangkali Maria dapat menikah dengan lelaki yang telah membuatnya hamil. Tampaknya, cara ini bagus sebagai win-win solution. Inilah jalan iman yang dihayati dengan ikhlas dan rela oleh Yusuf. Menariknya, Yusuf secara spontan membatalkan niatnya menceraikan Maria setelah mengetahui duduk perkaranya. Di sini terlihat respons iman Yusuf memiliki kemiripan dengan iman Abraham. Tanpa negosiasi dan secara spontan, ia menerima Maria dengan hati yang teguh. Yusuf menerima penugasan Tuhan sebagai sebuah kehormatan yang mesti dijalaninya dengan bertanggung jawab.
Apakah kita sering merusak nama baik seseorang melalui penyebaran gosip atau fitnah? Atau apakah kita menerima dengan tulus setiap peristiwa yang menerpa kita? Kedua, Yusuf tidak gegabah. Ini terlihat dari ayat 20 di mana Yusuf mempertimbangkan maksudnya untuk menceraikan Maria. Apakah kita sering melakukan hal-hal tertentu dengan gegabah dan tidak berpikir panjang? Mungkin dalam hal melampiaskan emosi atau kemarahan kita, atau dalam hal membeli barang, atau dalam hal menerima atau menolak suatu ajaran. Kalau ya, perhatikanlah Amsal 19 ayat 2b yang berbunyi, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ketiga, Yusuf taat pada firman Tuhan. Yusuf percaya pada firman Tuhan, yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya melalui mimpi. Kata-kata malaikat itu sebetulnya amat tidak masuk akal. Coba renungkan, andai kata kita menjadi Yusuf, di mana tunangan kita tahu-tahu menjadi hamil, apakah kita bisa mempercayai kata-kata malaikat yang menyatakan bahwa kehamilan itu dari Roh Kudus? Hebatnya, Yusuf percaya pada firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat itu. Tuhan sering memberi firman yang sukar diterima oleh akal, misalnya, bahwa Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Nya. Kadang-kadang tidak terlalu sukar mempercayai hal ini, tetapi kadang-kadang problem yang kita alami begitu banyak, berat dan membingungkan, dan bahkan kelihatannya berakibat negatif terhadap diri kita dan kerohanian kita. Pada saat seperti itu Rom 8 ayat 28 kelihatannya amat tidak masuk akal. Maukah saudara tetap mempercayainya? Bahwa Ia selalu mau mengampuni dosa kita yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Kadang-kadang tidak sukar bagi kita untuk percaya pada hal ini. Tetapi pada saat-saat tertentu, misalnya pada waktu kita melakukan dosa yang sangat hebat atau terkutuk, atau pada saat kita melakukan dosa yang sama berulang-ulang hingga ribuan kali, karena itu merupakan kelemahan kita, maka sukar bagi kita untuk percaya bahwa Allah tetap mau mengampuni dosa itu. Pada saat seperti itu, maukah saudara percaya pada firman yang tak masuk akal itu? Pada malam Natal ini, kita harus memahami dengan jelas kelahiran Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Maria mengandung dari Roh Kudus, tetapi bayi dalam kandungannya itu bukan hasil hubungan seks dengan Yusuf. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Pertama, Yesus memang adalah anak Maria, tetapi Ia bukanlah anak Yusuf. Kalau Ia adalah anak Yusuf dan Maria, maka Yesus bukanlah Allah dan manusia, tetapi manusia biasa. Pastilah Ia lahir sebagai orang yang berdosa, dan kalau Ia berdosa maka Ia tidak bisa menebus dosa kita. Karena itu, doktrin Kristen tentang virgin birth adalah doktrin dasar yang sangat penting dan harus dipertahankan. Tetapi sekarang banyak gereja atau pendeta liberal yang sudah meninggalkan doktrin ini. Padahal dengan meninggalkan doktrin ini, mereka sudah meninggalkan kekristenan. Kedua, Maria mengandung dari Roh Kudus bukan berarti bahwa Allah atau Roh Kudus melakukan hubungan seks dengan Maria dan menyebabkannya mengandung melalui hubungan seks itu. Dalam dongeng-dongeng kafir kita sering membaca tentang dewa yang berhubungan seks dengan manusia sehingga mempunyai anak. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan hal seperti itu. Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya Roh Kudus melakukan suatu mujizat sehingga perawan Maria itu mengandung tanpa hubungan seks dengan siapapun.
Ketiga, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini belum menjamin bahwa Yesus bisa lahir suci. Yesus bisa suci karena sejak saat pertama ia ada dalam kandungan Maria, Roh Kudus sudah menguduskannya atau menyucikannya, dan Roh Kudus terus menjaga dan menguasai dia sehingga dia tidak bisa berbuat dosa. Karena itu jelas bahwa Maria tidak harus suci supaya Kristus suci. Kesucian Kristus disebabkan oleh pekerjaan Roh Kudus, bukan oleh kesucian Maria. Karena itu, marilah kita meyakini bahwa nubuatan Allah telah digenapi dalam peristiwa malam Natal ribuan tahun yang lalu. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, aku mau menjadi murah hati, walaupun terkadang sulit. Mampukanlah aku untuk menunjukkan kemurahan hati yang sejati. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.